Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami memaparkan makalah kami, terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya sendiri Aryoga Hidayatullah sebagai moderator dan pemateri pertama, dan saya ditemani Saudara Narti sebagai pemateri kedua. Adapun judul makalah kami yaitu Pendidikan Islam di Bone. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dan masuknya Islam di Kerajaan Bone. Sejarah berdirinya Kerajaan Bone. Untuk mencari tahu tentang sejarah berdirinya Kerajaan Bone, hampir tidak ada bukti fisik yang dapat ditelusuri sebagai penentu kapan sejarah awal Kerajaan Bone didirikan. Sejarah Kerajaan Bone ditelusuri dengan mengandalkan tulisan-tulisan kuno yang terdapat dalam Lontara, tetapi hanya sedikit informasi yang didapatkan dari penggalian sejarah melalui Lontara yang dianggap sebagai sebuah fakta, bahkan mengenai asal usul Manurunge disinyalir sebagai mitos yang berkembang atau sebuah dongeng yang bersumber dari Sura Lagaligo dan budaya tutur masyarakat Bone. Namun setelah era kepemimpinan Manurunge, kesadaran akan perlunya percatatan sejarah Kerajaan Bone sepertinya mulai mendapat perhatian khusus yang ditandai dengan keinginan pihak kerajaan maupun masyarakat luas melakukan penulisan silsilah dan keturunan raja-raja. Hal ini terbukti dengan adanya Lontara yang tertulis dengan cermat, sehingga kesahihannya dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone yang dalam catatan sejarah didirikan oleh Manurunge Rimatajang pada tahun 1330. Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Laten Ritata atau Wapaturwe Deng Serang Datu Mario Riwawo Arupalaka Malampe Gemena Peta Tarisompai Matindroe Ribotala yang pertengahan abad ke-17. Adapun Raja Bone yang pertama yang masuk Islam adalah Raja Bone ke-11 yang bernama Laten Rirawe Bongkang. Setelah masuk Islam, beliau bergelar Sultan Adam. Sejarah masuknya Islamnya Raja Bone diawali dari telah didahuluinya Kerajaan Goa dan memeluk agama Islam. Saat Raja Bone belum masuk Islam, Kerajaan Bone belum dianggap sederajat oleh Kerajaan Goa yang tak lain adalah kerajaan tetangga di daerah Sulawesi. Kerajaan Bone dalam pandangan kerjasama dengan daerah lain dan pendekatan diplomasi dianggap sebagai bagian penting dalam usaha untuk membangun kebesaran negeri akan menjadi lebih baik. Pengaplikasian terhadap pandangan tentang kerjasama ini terlihat dari sejarah bahwa dulu Kerajaan Bone, Wajo, dan Sope melakukan perjanjian dan ikrar bersama yang dikenal sebagai
Teluk Pocoy atau dengan istilah Lamupatue Ri Timurung, yang bertujuan untuk memperkuat posisi kerajaan-kerajaan tersebut dalam menghadapi tantangan-tantangan dari luar Sulawesi. Kerajaan Bone juga banyak memetik saripati ajaran Islam dalam menghadapi kehidupan, menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala. Maka untuk menyikapi sikap demikian, disitulah seorang menteri dari Bone untuk menyampaikan hal tersebut kepada rajanya, bahwa kerajaan Bone tidak dianggap setara dengan kerajaan Goa yang telah memeluk Islam, dan mengajak kerajaan Bone untuk ikut bersama memeluk agama Islam. Raja Bone dengan tegas menolak ajaran dari Raja Goa. Penolakan tersebut akhirnya berujung pada peperangan antara kerajaan Bone dan Goa. Peperangan ini menurut pandangan Raja Goa adalah peperangan antara Islam dan kaum kafir. Dalam peperangan itu kerajaan Bone kalah karena tak mampu menghadapi serangan dari kerajaan Goa. Selanjutnya Raja Bone memerlukan Islam yang diikuti oleh rakyatnya. Mungkin itu dari sejarah terbentuknya Bone hingga masuknya Islam di Bone itu sendiri. Dan materi kedua saya persilahkan kepada teman saya, yaitu Saudara Narti. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti, perwakilan dari kelompok 13 akan menjelaskan materi kami selanjutnya, yaitu Lembaga Pendidikan Islam di Bone. Langsung saja saya akan memaparkan materi kami, yaitu Lembaga Pendidikan Islam di Bone. Lembaga pendidikan dalam sejarah awal Islam, terutama masa Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan berkembang pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Dikenal ada beberapa, yaitu masjid, kutab, dan madrasah. Sedangkan lembaga pendidikan para sufi juga dikenal, yaitu ribat, sawiyah, dan kanka. Kemudian ketika Islam masuk ke wilayah Nusantara, tradisi pendidikan juga ikut berubah, sehingga memunculkan juga lembaga pendidikan, yaitu Udaya Aceh yang berasal dari zawiyah, surau, Minangkabau, dan pesantren Jawa, dan tentu saja masjid. Lembaga pendidikan ini berfungsi sebagai tempat untuk belajar pendidikan dasar Al-Quran sampai pada mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, hadis, akidah, akhlak, dan tasawuf. Masjid sebagai pusat pendidikan Islam tidak hanya dilihat di Timur Tengah, namun realitas ini berkembang di dunia Melayu, Aceh, Demak, dan Banten, serta Bone di Banda Aceh sebagai pusat kerajaan Islam Aceh Darussalam yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda 1593 sampai 1636 Masehi. Menjadi Masjid Baitur Rahman sebagai pusat pendidikan Islam. Kerajaan Islam Demak juga menjadikan Masjid Agung Demak sebagai pusat kegiatan pendidikan Islam yang dibangun oleh Raden Fatah 1455 sampai 1518 Masehi. Sultan pertama. Masjid ini dijadikan sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam di tanah Jawa. Demikian juga Masjid Agung Banten digunakan sebagai pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan masyarakat. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Maulana Yusuf 1570 sampai 1780 Masehi.
Demikian halnya di Kerajaan Bone yang juga menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, masjid memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah seperti salat, zikir, dan iktikaf, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam berupa halaqah-halaqah dan majelis ilmu pengetahuan. Di Kerajaan Bone, masjid dikelola oleh Qadi sebagai ketua lembaga syarah dalam melaksanakan tugasnya, terutama tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan termasuk pendidikan Islam. Terdapat dua bentuk kegiatan pendidikan Islam yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Qadi Bone, yakni pengajian Al-Quran dan kitab kuning, mengaji kitab atau mengaji tudang, mengaji sambil duduk di depan guru. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.